Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musa, apa kabar? Ketemu lagi kita di Jendela Musa di sesi dan episode kali ini. Masih bersama saya Hendra dan Abdul Musanif yang akan menemani sahabat Musa sekalian. Dan pada hari ini kita sedang kedatangan atau mendatangi tamu tepatnya Ketua DPR Kota Banda Aceh, Bapak Faridnya Umar. Dan bersama Bapak Faridnya Umar nanti kita akan ngobrol banyak tentang DPRK Kota Banda Aceh dan bagaimana kiprah sosok muda ini dalam memimpin parlemen di Kota Banda Aceh untuk membuat perubahan yang banyak sekali di tengah masyarakat. Dan langsung saja saya akan sapa beliau untuk memberikan informasi yang menarik buat sahabat Musa. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid wajahnya tambah muda terus. Harus selalu semangat. Ya? Orang muda kan semangat ya? Karena begitu banyak tugas-tugas harus dikerjakan. Ya. Jadi kita sebagai leader tentu harus selalu dalam kondisi fit. Dalam kondisi fit ya. Ya, Pak Farid, kita tahu bahwa Kota Banda Aceh ini usianya tidaklah muda ya. Usianya ratusan tahun gitu. Kalau kita peringati setiap ulang tahun itu tagline-nya udah ratusan gitu. Tapi pemimpinnya masih puluhan umurnya gitu maksudnya dan masih muda. Kita barangkali pengen ngobrol dan memberikan informasi kepada sahabat Musa. Ini kan Pak Farid ini memimpin parlemen di Kota Banda Aceh ini di usia yang sangat muda. Bahkan di catatan Jendela Musa itu nun jauh sebelum tahun ini juga sudah pernah duduk di DPR Kota Banda Aceh sebagai anggota dan sekarang sebagai ketua. Jadi menjadi ketua di usia yang sangat muda dan pernah juga menjejakkan kaki menjadi anggota di usia yang juga sangat muda. Ini bedanya dulu dengan sekarang gimana nih Pak Farid? Ya, tentu jauh berbeda ya. Ketika pertama sekali saya baru keluar dari kampus ya, kondisinya jauh sekali berbeda. Apalagi di awal-awal itu kan sebelum tsunami ya. Yang mungkin setelah tsunami orang menganggap nggak mungkin lagi Banda Aceh ini bisa bangkit, nggak mungkin lagi Banda Aceh bisa seperti hari ini ya. Nah, jadi saya sangat bersyukur hari ini bahwa sudah banyak perubahan di Kota Banda Aceh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Dr. Hendra Syah dan juga Dr. Musanif yang telah menyapa kami pada hari ini untuk berbagi sharing informasi terkait bagaimana pembangunan kota, strategi pembangunan kota bersama saya. Nah, kami sebagai pimpinan lembaga tentu banyak menerima masukan-masukan aspirasi dari masyarakat. Dan saya sebagai pribadi tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi saya, bagaimana kemudian kita sebagai orang muda menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk mengemban amanah yang menurut saya sangat berat ini. Apalagi tadi ditanyakan bagaimana kondisi dulu dengan sekarang, tentu sangat jauh berbeda. Ya, ketika itu saya baru keluar dari kampus, kemudian mengikuti kontestasi pemilu di 2004, kemudian terpilih menjadi anggota DPRK di usia 24 tahun, yang termuda pada saat itu. Tentu kita belum banyak pengalaman, belum mungkin sebelumnya tidak pernah terpikir cita-cita menjadi seorang politisi. Tapi itulah mungkin suratan takdir saya, karena saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang politisi sehingga membuat persiapan khusus seperti itu untuk terjun ke politik. Nah, jadi bagi saya mengalir begitu saja. Nah, tapi saya memiliki sebuah tantangan bahwa saya sangat luar biasa, sehingga dalam kondisi Banda Aceh sedang berbenah, sedang mengalami rehab rekon, kita terus belajar ya. Kebetulan di periode pertama saya berada di Komisi C, ya, Komisi Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga alhamdulillah karena basic ilmuwan saya juga dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, bidang hidroteknik, alhamdulillah saya bisa cepat belajar ya. Apalagi kota ini kan sedang mengalami pembangunan yang besar-besaran ketika itu di masa almarhum Pak Mawardi Nurdin. Jadi nah alhamdulillah hasil pembangunan di periode sebelumnya itu sudah kita nikmati hari ini ya. Kemudian berlanjut ke masa Pak Mawardi, Bu Iliza, dan hari ini alhamdulillah Pak Mas Aminullah dan Pak Zain Arifin sebagai pimpinan Kota Banda Aceh. Tentu kemajuan-kemajuan tersebut menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk memberikan pesan kepada masyarakat Kota Banda Aceh bahwa Banda Aceh kota yang aman, nyaman untuk ditinggali, dan Banda Aceh ini sebuah kota yang layak untuk menjadi tujuan destinasi bagi bukan hanya Wisnu, wisatawan Nusantara, tapi juga bagi Wisman, wisatawan mancanegara.
Karena memang kalau kita lihat sejarah Banda Aceh yang sudah usianya 800 tahun lebih, ini sebuah usia yang sangat sangat tua bagi ibu kota provinsi. Apalagi kita tahu bahwa kota Banda Aceh dari segi geografis ya, kemudian luas wilayah itu sangat kecil, 61,36 km persegi. Ini salah satu ibu kota provinsi terkecil di negeri ini. Karenanya saya harus bisa membuktikan bahwa sebagai orang muda mewakili masyarakat kota Banda Aceh yang hari ini kalau kita lihat komposisi masyarakat itu kan 60% itu adalah orang-orang muda. Kita mengalami bonus demografi ya, hampir lebih 50% itu orang muda, dan ini menjadi tantangan bagi saya bahwa anak muda itu insya Allah dengan belajar dari senior-senior, dari orang tua, insya Allah dengan nasihat, dengan arahan, insya Allah kita bisa bekerja seperti itu. Ini memang kalau bicara sama public speaker nih kita langsung senang mendengarnya. Ini kayaknya saya merasa diajarin nih. Baik, Pak Farid, itu tadi kan kita bercerita bahwa dulu Banda Aceh mengalami kondisi pasca tsunami. Sekarang juga kondisinya juga dalam keadaan yang ya kita bisa tahu sama-sama COVID-19, dan meskipun sudah mulai landai tapi masih ada peningkatan seperti itu. Nah, mungkin yang saya ingin tahu itu dalam memimpin. Ini kayaknya kan udah 2 kali memimpin di masa krisis ya Bun ya. Masa pasca tsunami, ini pasca kondisi daerah kita masuk dalam kondisi yang juga ya kita berpikir keras juga nih. Betul. Gimana mengaplikasikan leadership di kondisi yang sulit itu? Bagaimana mengembangkan kapasitasnya Pak Farid? Ya, ini juga sebuah tantangan baru bagi saya ya. Kalau di awal dulu saya menjabat, kita masih hijau, masih keluar dari kampus, belum banyak asam garam terkait dengan perpolitikan. Kemudian Banda Aceh hancur, 2/3 kota itu hancur, fasilitas infrastruktur hancur. Tapi hari ini memang secara infrastruktur, sarana dan prasarana nggak hancur. Tapi kita menghadapi sebuah perang yang musuhnya nggak kelihatan, yaitu COVID-19. Meskipun hari ini macam-macam orang menduga apa benar atau enggak, ada konspirasi dan sebagainya, tapi kita tidak masuk ke sana. Nah, saya pikir ini sebuah tantangan baru juga bagi kami di DPRK Banda Aceh, bagaimana kemudian memastikan bahwa dalam kondisi COVID dan bencana pandemi corona ini, kita bisa eksis bekerja bagi masyarakat. Memang ada pembatasan, ada keterbatasan, ya kita harus bekerja menggunakan sarana dan prasarana dengan metode baru. Saya kalau dulu kita sering bertatap muka, sekarang sistem virtual, video conference. Sekolah-sekolah yang dulu aktif proses belajar mengajar hari ini sudah sistem daring dan sebagainya. Nah, jadi ada pembatasan, kita juga kemudian harus pakai masker seperti ini. Itu kan jadi terus terang tidak nyaman. Tapi karena ini protokol kesehatan tentu harus kita lalui. Dan di awal-awal memang ada kendala ya. Di awal-awal misalnya ketika COVID-19 ini baru merebak ya, itu sekitar pertengahan Maret. Ketika itu kami bermusyawarah dengan pimpinan DPRK dan anggota DPRK. Saat itu kan proses aktivitas belajar mengajar masih aktif. Kami kemudian memberikan masukan kepada pemerintah kota untuk mengkaji bahkan meliburkan sekolah. Itu tepatnya pada tanggal 16 Maret 2020. Itu langkah yang pertama. Alhamdulillah mendapat respon yang sangat baik dari pimpinan kota, Pak Wali dan Pak Wakil, sehingga kita liburkan sekolah karena memang kondisi sangat mengancam keselamatan tenaga pendidik, orang guru, anak-anak, dan orang tua. Nah, alhamdulillah itu sebuah keputusan yang tepat. Dan kemudian di awal-awal memang penerapan protokol kesehatan sangat ketat di Banda Aceh, sampai kemudian pemerintah kota itu mengeluarkan peraturan wali kota yang mewajibkan masker dan penerapan protokol kesehatan. Nah, namun memang hari ini setelah itu kan kasus menurun di Banda Aceh. Nah, hari ini ketika kita sedikit abai, kemudian kita dalam kondisi masyarakat kita kurang waspada, justru terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Ya, ini hari ini update data itu 21 orang sudah positif COVID-19, meski ada beberapa orang yang sembuh. Ya. Bahkan kami dulu dalam sidang paripurna bersama unsur Forkopimda juga menolak keras ketika pemerintah pusat ya, yang keluar SK gubernur itu menetapkan Banda Aceh sebagai zona merah. Ini ada sebuah konsekuensi. Artinya apa? Kalau sebuah daerah ditetapkan zona merah, maka kita tidak bisa lagi keluar, kita tidak bisa mengadakan rapat-rapat di kantor, kita tidak bisa ke masjid. Ada pembatasan yang luar biasa. Dan memang dari kita lihat
formula atau indikator yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Kesehatan pada saat itu memang tidak layak. Jadi bukan persoalan kita marah atau gagap merespon kondisi, bukan, tapi peraturan pemerintah sendiri yang ditetapkan oleh pemerintah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat, itu ada indikator-indikator ketika sebuah daerah atau wilayah itu ditetapkan zona merah, kuning, oranye dan sebagainya. Dan kita memandang ketika itu bahwa indikator-indikator itu belum terpenuhi untuk Banda Aceh. Jadi karena itu kita kemudian merespon, memberikan tanda kutip protes lah begitu. Nah, tapi memang ini yang saya katakan tadi, kita memang kondisi ini luar prediksi. Setelah itu justru terjadi peningkatan kasus di Banda Aceh. Banyak sedikit langsung naik. Nah, jadi alhamdulillah karena itu tentu ini tantangan sendiri bagi kami. Tapi memang sejak awal merebaknya pandemi ini, saya setiap hari masuk kantor ya. Kenapa? Karena saya berpikir nih, betul kita mengajak warga untuk stay at home. Tapi saya juga berpikir kalau saya selaku pimpinan lembaga dan wakil ketua anggota tidak berada di garda terdepan bersama pemerintah kota, lalu siapa yang menggerakkan pemerintah untuk mengantisipasi ini, melakukan proses sosialisasi edukasi kepada masyarakat? Kalau kita yang sebagai pemegang polisi, pengambil kebijakan tidak berada di depan, maka ini sangat sulit kondisi ini bagi masyarakat Banda Aceh seperti itu. Jadi terasa ya bedanya dulu sama sekarang. Tantangannya kalau kemarin itu pasca bencana udah reruntuhan, sekarang musuhnya nggak terlihat gitu. Betul. Tapi saya pengen kaitkan dengan Abdul Musani kan juga dulu sempat waktu pasca tsunami kan juga kerja di Dewan. Mungkin tantangannya bisa sharing nih, seperti apa tantangannya? Ya tentu kalau waktu itu kabupaten dengan kota berbeda problemanya kan. Kota lebih berat kehancurannya, ya kan, kota lebih berat kehancurannya. Tapi ya begitu, ternyata dunia datang ke Aceh untuk membenahi semuanya. Dan kami waktu itu menyambutnya dengan baik. Dan bekerja dengan baik untuk bisa hari ini seperti ini lagi kan, begitu ya kan. Dan sekarang ini dunia pun bersedih ya. Ya, kalau ini masalahnya kan dunia juga digoncang hal yang sama kan dengan kita, bukan hanya di kita. Itu yang menjadi krisis ini sepertinya kalau kita lihat akan lebih berat sebenarnya kita menghadapinya. Tapi ya ini pemimpin-pemimpin muda seperti Tengku Farid ini memang sangat dibutuhkan di dalam kondisi daerah seperti ini. Tadi kan beliau bilang bahwa beliau harus berada di garda terdepan. Itulah nampak jiwa milenialnya begitu ya kan. Begitu memang ya. Hadiah dari bonus demografi. Dari senior saya. Beliau pernah di kabupaten juga di provinsi. Saya harus banyak belajar dari beliau. Nanti Pak Farid banyak ya. Dan kondisinya kan memang Pak Farid kembali lagi tadi memimpin di masa muda. Tantangannya pasti tidak gampang. Konon lagi kalau kita pimpin juga usianya juga bukan muda lagi, artinya sudah matang, dewasa. Apalagi pengalamannya banyak, tidak gampang juga gitu untuk mengaruhi pikiran. Tapi saya lihat profilnya Pak Farid bukan tipikal orang yang gampang mundur untuk melihat masalah itu. Ini ada strateginya pasti. Iya. Tadi kan ada juga ditanyakan bagaimana membangun kapasitas. Menurut saya ini poin yang sangat penting ya.